Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda terkait bagaimana cara kita membuat multi-product process chart atau MPPC. Jadi multi-product process chart itu merupakan salah satu tahapan yang ada dalam perancangan tata letak fasilitas atau facility layout. Nah, MPPC ini inputnya adalah OPC, berarti Anda tidak bisa membuat MPPC tanpa OPC. Jadi, untuk membuat MPPC yang pertama, Anda harus memiliki Operation Process Chart. Dari situ, Anda bisa dapat urutan proses dalam membuat produk. Yang kedua, Anda harus memiliki perhitungan capacity produksi terpasang atau KPT atau take time, ya, sehingga pabrik yang akan Anda buat itu memiliki gambaran kira-kira untuk kapasitas segitu, setiap prosesnya kita harus memiliki mesin berapa unit. Yang ketiga, Anda harus memiliki berapa sih jumlah mesin yang akan diperlukan oleh setiap proses. Tentunya hal ini bisa dihitung berdasarkan kapasitas produksi terpasang atau KPT. Ini inputnya. Sementara untuk apa kita membuat MPPC atau multi product process chart? Tujuannya adalah kita jadi tahu jumlah total mesin untuk seluruh rangkaian proses. Nah, sehingga pada saat kita tahu jumlah total mesin, dan tentunya kita sudah mengetahui satu mesin itu ukurannya berapa kali berapa, otomatis Anda bisa membayangkan bagaimana cara menempatkannya di dalam production flow atau lantai produksi nanti. Kemudian yang kedua, outputnya jumlah mesin per bagian yang dibutuhkan oleh proses per departemen, misalkan cutting departemen. Di dalam cutting departemen, Anda bisa menentukan satu departemen itu terdiri dari beberapa mesin. Tentunya kita punya data ya, satu mesin itu berapa kali berapa. Sehingga kita bisa menentukan di dalam satu departemen itu kita membutuhkan ruangan atau space ukurannya berapa kali berapa. Tentunya dengan mempertimbangkan kelonggaran dari mesin. Nggak bisa kita buat pas sesuai dengan ukuran mesin. Tentunya ada tempat berlalu lalang untuk material flow, tempat untuk operator, dan allowance lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk penempatan mesin di lantai produksi. Nah, jadi ini dapat ditentukan dengan menggunakan MPPC atau Multi Product Process Chart. Bentuk MPPC secara umum itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini bentuk MPPC. Di mana di situ ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom peralatan atau kolom komponen, kemudian kolom urutan dari proses, kemudian ada jumlah mesin. Nah, di sini ujung-ujungnya kita bisa tahu berapa jumlah total mesinnya. Untuk mempermudah proses pemahaman, saya memiliki MPPC yang tentunya lebih jelas. Jadi untuk membuat MPPC, Anda harus memahami OPC-nya dulu, Operation Process Chart. Dari OPC sebenarnya Anda bisa pelajari mesin apa saja yang dibutuhkan, berserta urutannya. Ini mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, dari sini kita bisa mengkalkulasi mesin per departemen. Sehingga outputnya adalah urutan proses yang harus dilalui oleh bahan baku sampai menjadi produk. Nah, tetapi memang di sini tidak ada jumlah mesin yang dibutuhkan. Jumlah mesin yang dibutuhkan itu Anda harus hitung berdasarkan data kapasitas produksi terpasang. Dari situ, kita bisa langsung membuat multi-product process chart. Di sini sengaja saya buat supaya mempermudah pemahaman Anda tentang MPPC. Nah, di dalam MPPC, ini kita lihat, misalkan berdasarkan OPC tadi kan ada urutannya ya. Misalkan urutan proses berdasarkan MPPC itu dari mesin double bending dilanjut ke mesin press, kemudian ke mesin multi boring, mesin double piercing sampai dengan bangku ya, ada mesin namanya bangku. Nah, dari sini kita tahu urutannya. Jadi receiving itu adalah gudang bahan mentah. Ya, dari receiving dibawa ke mesin double bending, dibawa ke mesin press, dibawa ke mesin multi boring, dibawa ke sini. Nah, ujung-ujungnya sampai ke storage ya. Di storage ini belum
dilakukan assembly. Nah, tadi kita melihat ada dua komponen, ya, yang harus disatukan. Nah, kita di fabrikasi di sini ada komponen yang kodenya 100, ada komponen yang kodenya 200. Nah, kedua komponen ini kebetulan prosesnya sama. Cuman pada OPC memang tidak ada berapa jumlah mesin. Nah, tentunya dengan menggunakan kapasitas produksi terpasang, kita bisa kalkulasi tuh berdasarkan waktu siklus, kemudian kemampuan waktu siklus, kemudian berdasarkan KPT-nya, kita harus bisa menentukan tuh, ya, jumlah mesin yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen. Nah, dari data tersebut, misalkan ya, mesin double bending itu dibutuhkan 2 unit mesin untuk komponen 100. Mesin double bending dibutuhkan 4 unit mesin untuk komponen 200. Lanjut ke mesin press dibutuhkan 2 unit mesin untuk komponen pemrosesan komponen kode 100. Kemudian mesin press dibutuhkan 4 unit mesin untuk pemrosesan komponen dengan kode 200. Dan begitu seterusnya. Ini adalah lambang storage untuk receiving bahan mentah, sementara ini adalah lambang storage untuk produk setengah jadi ya, belum. Jadi komponen 100 dan komponen 200 itu harus digabungkan dalam proses assembling. Nah, ini adalah proses fabrikasi. Kebetulan di dalam ini saya memisahkan antara fabrikasi dengan assembling. Assembling itu adalah proses penyatuan dua komponen menjadi satu. Nah, dari kolom berikutnya kita bisa ketahui berapakah jumlah mesin double bending yang kita butuhkan. Otomatis ada 2 unit untuk memproduksi komponen 100 dan 4 unit untuk memproduksi komponen 200, sehingga 2 tambah 4, 6. Kemudian mesin press berapa yang kita butuhkan? 2 unit untuk komponen 100 dan 4 unit untuk memproduksi komponen 200. 4 tambah 2, 6. Dan begitu seterusnya untuk proses berikutnya. Ini adalah fabrikasi. Tugas berikutnya adalah kita menyatukan dua komponen tadi, ya. Jadi 100 dan 200 kita satukan dengan menggunakan mesin namanya electric screwdriver. Ya, electric screwdriver mesin ini. Nah, mesin ini untuk proses assembling kita pisahkan. Nah, di sini assembling katakanlah kodenya itu adalah 500. Nah, dari storage barang setengah jadi atau work in process kita lanjutkan ke proses assembling untuk menggabungkan komponen kode 100 dengan komponen kode 200. Nah, mesin ini yang dibutuhkan ternyata ada 2 unit mesin. Ya, berarti total jumlah mesinnya adalah 2 unit. Nah, kemudian kita geser ke kanan ya, jumlah mesin yang di sini 6, 6, 11, 9, 6, 1 ditambahkan 2 mesin di sini. Kalau sekiranya Anda totalkan, berarti pabrik Anda membutuhkan 41 unit mesin. Nah, karena kita akan membuat facility layout, otomatis kita bisa memiliki gambaran. Bagaimana sih cara menempatkan 41 unit mesin ini? Di mana 41 unit mesin ini terdistribusi di departemen A ada 6, departemen B ada 6, departemen C ada 11, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan multi-product process chart. Jadi inputnya itu adalah kapasitas produksi terpasang dan OPC, sementara itu outputnya itu kita bisa tahu jumlah mesin, kemudian penempatannya, urutan prosesnya, sehingga ada gambaran bagaimana layout ke depan pada saat kita melanjutkan proses perancangan tata letak fasilitas berikutnya. Demikian multi-product process chart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.